Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita jumpa lagi insyaallah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini sebagaimana permintaan dari jamaah dan juga dari takmir masjid DKM Masjid. Alhamdulillah kita akan memulai dengan pembahasan akidah. Dan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan mengkaji kitab Tauhid. Wallahil adzim, sampai kita meninggal pembahasan Tauhid itu nggak akan pernah selesai. Karena kita akan terus ganti apa? Generasi. Dan pembahasan Tauhid itu akan terus dibutuhkan. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan itu akan terus bervariasi. Dari zaman ke zaman. Akan terus ada dan seterusnya. Dan bahkan terjadi talbis, dikaburkan. Yang syirik dikatakan itu Islam. Bahkan orang yang menyerang kesyirikan atau dia itu menentang kesyirikan dikatakan orang-orang yang keras. Karena kata mereka inilah Islam. Kita sering dengar itu. Dan bahkan na'udzubillahi min dzalik, yang jelas-jelas syirik akbar, syirik kekufuran yang besar, mereka biarkan. Kenapa? Karena itu adalah ulama. Contoh, saya ambil contoh. Dukun banyak nggak dikatakan ulama? Banyak. Bahkan dijadikan imam masjid. Padahal dukun minta tolong sama jin, minta tolong sama syaitan, kerjaannya main santet. Na'udzubillah. Meramal A, meramal B dan sebagainya. Memiliki ritual-ritual yang mana Allah subhanahu wa ta'ala nggak izinkan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah ajarkan, Allah nggak pernah syariatkan. Ternyata itu disebarluaskan. Kita perlu tahu ini adalah sesuatu hal yang memang mau nggak mau kita bahas. Nah, ala kulli di sini pembahasan kitab Tauhid, ana menggunakan kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ma'ruf. Makanya saking bencinya mereka kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, karena kesyirikan terus ditentang, karena kesyirikan terus ditahan oleh orang-orang pengikutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, bahkan oleh Imam Ibn Abdul Wahhab sendiri. Akhirnya mereka memberikan laqab kepada para pengikut Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan laqab apa? Wahabi. Laqab Wahabi diberikan oleh mereka. Kenapa? Saking bencinya mereka kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan juga kepada para pengikutnya. Kenapa? Kesyirikan ditumpaskan. Banyak sekali, Masya Allah tabaraka rahman, yang dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab berupa kesyirikan-kesyirikan. Orang-orang yang dulunya berbuat syirik akhirnya taubat. Semakin sedikitlah mereka-mereka ini yang meminta-minta kepada kuburan, mulai apa? Sedikit. Yang berdoa kepada ahli kubur semakin apa? Sedikit. Dulunya orang-orang yang datang ke kuburan meminta kepada kuburan bayar. Mereka banyak duitnya. Bahkan na'udzubillah, summa na'udzubillah, disebutkan, antum mungkin tahu Syekhul Badawi. Syekh Badawi. Itu sampai disebutkan bahwasanya kuburannya itu dibuat-buat. Untuk apa? Untuk mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Kita nggak asing. Antum cek kuburannya Nabi Adam ada berapa? Ada banyak, di A, di B, di C. Padahal Nabi Adam cuma berapa? Satu. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka buat, inilah kuburan Nabi Adam. Kalau enggak kan mereka berani buat-buat.
Kuburan Nabi Nuh ada berapa? Banyak. Di A, di B, di C. Kalau seandainya mereka jujur, nggak akan mereka buat-buat. Mereka nggak akan berani nisbatkan itu. Termasuk yang terakhir adalah Syekhul Badawi. Bahkan na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ada seseorang wanita yang ana lihat videonya. Dia minta kesembuhan dan mengatakan, "Ya Syekhul Badawi, wahai Syekh Badawi, sembuhkan kami." Subhanallah. Minta sama siapa? Syekhul Badawi. Ini kesyirikan yang nyata. Kalau kita nggak ada Syekhul Badawi di sini, ada siapa? Dukun. Mbah, tolong sembuhkan kami. Minta sama siapa? Dukun. Minta kesembuhan sama dukun. Kata dukunnya, sembelih ayam, sembelih ini, sembelih itu, kasih sesajen untuk kuburan ini, kasih sesajen untuk pohon ini dan sebagainya. Makanya orang-orang yang menumpaskan kesyirikan, orang-orang yang mencegah kesyirikan, akhirnya dikasih lakop apa? Wahabi. Saking bencinya. Wallahi yang ajib, yang lucu, aneh bin ajaib, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mereka kasih lakop, kasih julukan apa? Wahabi. Padahal yang duluan hidup Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Wahab? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal beratus-ratus tahun setelahnya baru hidup siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Harusnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang dijuluki Taimi. Taimi ini pengikut siapa? Ibnu Taimiyah. Ini malah dibalik. Ibnu Taimiyah dikatakan apa? Wahabi. Saking mereka takut dengan kegetolan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Na'udzubillah. Makanya kita perlu tahu pembahasan kitab tauhid itu penting dari zaman ke zaman dan akan terus dibahas dengan beberapa variasi kesyirikan yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab namanya Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali. Beliau kabilahnya kabilah Bani Tamim. Kabilah Bani Tamim. Makanya kalau antum sering dengar At-Tamimi, At-Tamimi, At-Tamimi. Kalau antum punya kitab tauhid, Masya Allah, udah banyak terjemahannya kok. Di buku terjemahan ditulis Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena kalau udah ada Syekh Muhammad bin Wahab, nggak mereka beli orang awam. Kenapa? Wahabi. Akhirnya diganti dengan Syekh Muhammad At-Tamimi. Maksudnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Mungkin antum melihatlah buku-buku itu. Kalau di rumah insya Allah antum dulu pernah punya kayaknya. Nama bukunya Kitab Tauhid, penulisnya disebutkan Syekh Muhammad At-Tamimi. Dia dari kabilah Bani Tamim. Kabilah Bani Tamim ini itu dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW memuji kabilah Bani Tamim. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ketika memuji Bani Tamim, beliau menyebutkan dalam hadis-hadisnya, Syekh Muhammad ibn Al-Wahhab keturunan Bani Tamim. Disebutkan Masya Allah dari Fudail ibn Amr. Qala, kata Fudail ibn Amr, "Dzakaru Bani Tamim inda Hudzaifah radhiyallahu anhu." Orang-orang banyak menyebutkan Bani Tamim di sisinya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Faqala, apa kata Hudzaifah? Innahum asyaddun nasi 'ala Dajjal. Bani Tamim adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap siapa? Dajjal. Di saat nanti banyak orang-orang ngikuti Dajjal, Bani Tamim adalah orang-orang memusuhi siapa? Dajjal. Makanya sampai sekarang orang-orang Persia itu benci sekali sama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Karena memang orang-orang Syiah ini pengikut siapa? Dajjal. Nanti Dajjal itu akan muncul itu dari Khurasan. Muncul kalau sekarang kita itu Khurasan itu di Iran. Diikuti oleh orang itu, Yahudinya. Makanya Yahudi nggak akan bisa dipisahkan dari Syiah, Syiah nggak akan bisa dipisahkan dari apa? Yahudi. Cuman Yahudi ini mereka terang-terangan saya bukan Muslim. Tapi kalau orang Syiah ngaku Islam rasa Yahudi.
Makanya lucu kalau seandainya ada yang mendukung Syiah gara-gara melawan Israel. Mustahil. Itu cuman masrahiyah, drama. Cuman apa? Drama. Aslinya mereka sedulur yang dibawa oleh Abdullah bin Sabaiyah. Makanya Masya Allah Rahman, anak ambil contoh. Antum tahu siapa pertama kali yang mengadakan Maulid Nabi? Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah ini kalau kita tarik ke atas, itu keturunan Yahudi. Jad mereka, kakek mereka, itu apa? Yahudi. Ana nulis insya Allah itu tesis pembahasan itu. Jadi Syiah Fatimiyah aslinya siapa? Yahudi. Cuman mereka ngaku keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya itu namanya Ubaid atau Ubaidullah dinamakan. Aslinya bukan namanya Ubaidullah, tapi biar istilahnya mereka ini laku di kalangan masyarakat disebutlah Fatimiyah. Syiah Fatimiyah. Ala kulal, kita kembali ke tema di sini. Bani Tamim adalah orang-orang yang paling keras memusuhi siapa? Dajjal. Itu keutamaan Bani Tamim. Innahum asyaddun nasi 'ala Dajjal. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan mengatakan innahum qatalatud Dajjal. Bahwasanya kabilah Bani Tamim mereka adalah orang-orang membunuh siapa? Dajjal. Disebutkan dalam riwayat lain, hum asyaddun nasi fil malahib. Kabilah Bani Tamim adalah orang-orang yang paling getol dalam berperang. Bani Tamim. Anak punya sahib namanya At-Tamimi. At-Tamimi. Wallahu alam Bani Tamim. At-Tamimi itu dari Bani Tamim. Taib, Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab itu lahir di wilayah Uyainah. Itu dekat dengan kota Riyadh di tahun 1115 Hijriah. Taib, kita sekarang tahun berapa? 1440 berapa? 5 Hijriah. Beliau lahir 1115. Berarti berapa tahun? Nah, 1445. Antara kita dengan beliau jaraknya 330 tahun. Berapa? 330 tahun. Jadi tidak terlalu jauh. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu bukan ulama salaf yang hidup zaman dahulu atau ulama mutaqaddimin yang hidup zaman dulu, bukan. Tapi beliau ini adalah ulama mutaakhirin, ulama yang datang belakangan. Tapi saking bencinya mereka, padahal Ibnu Taimiyah tahun berapa? 700. Syekh Muhammad Ibn Wahhab tahun berapa? 1115. Itu lahirnya. Nah, beliau ini keutamaannya disebutkan hafal Al-Quran Karim dari kecil. Kalau kita nggak hafal-hafal. Sampai sekarang nggak hafal-hafal. Syekh Muhammad Ibn Wahhab, beliau hafizul Quran wa huwa shaghir. Beliau hafal Quran dari kecil. Guru pertama beliau siapa? Ayahnya. Ayah sendiri Abdul Wahhab Ibn Sulaiman. Guru beliau sendiri. Bapaknya. Makanya kalau anak-anak kita siapa gurunya? Ustadz Diici. Ustadz Tanjung Telang kan gitu. Aduh. Kalau ini kan enak. Syekh Albani rahimahullah. Siapa gurunya? Ya bapaknya pertama. Syekh Albani Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Ibn Adam Najati Albani. Siapa gurunya? Syekh Muhammad Nasiruddin Albani punya guru pertama kali siapa? Ayahnya. Kan enak. Masya Allah. Siapa ayahnya? Nuh Ibn Adam. Mazhabnya kan ahli fikih, Masya Allah, ma'ruf. Kalau kita, siapa guru anak kita? Ustadz di pondok A. Aduh. Karena memang kita nggak perhatian mendidik apa? Anak. Naam sahih. Jadi beliau ini berburu pertama kali kepada ayahnya, yang mana ayahnya ketika itu hafal Quran memang, dan bahkan seorang qadhi di kota beliau sendiri, kota Uyainah. Seorang apa? Qadhi. Qadhi ini hakim, nggak sembarangan. Orang jadi qadhi
Itu orang betul-betul Masya Allah, orang-orang pilihan. Makanya anak tuh lucu kemarin beberapa saat yang lalu, anak nggak mau nyebut namanya, ada seseorang ngaku-ngaku sebagai asisten qadhi. Karena tuh nggak asing, yang sekarang udah nggak di sini lagi. Kaget anak, na'udzubillah. Wallahi hada kadzabun asyir, dusta. Dan ini orang banyak bawa duit, larikan duit orang. Aku asisten apa? Qadhi. Orang jadi qadhi itu nggak gampang. Jadi asistennya itu nggak gampang, berat. Tiba-tiba jadi asisten qadhi. Kalau pembantu mungkin, pembantu nyuci piring, tapi disebut kenapa? Asisten. Na'udzubillah. Nggak usah antum cari-cari siapa, tapi terjadi. Sekarang udah dicari di mana-mana sekarang. Beliau keluar akhirnya dari sini, pindah. Taib. Selain ayah beliau, itu ada banyak guru yang beliau belajar. Ada disebutkan dari Najd sendiri, Najd, ma'ruf Najd, Hijaz, Madinah, Basrah, yang akhirnya karena beliau itu banyak guru, belajar di mana-mana, akhirnya beliau itu jadi ahli dalam bidang agama. Di saat, di waktu yang sama, kebid'ahan dan khurafat banyak tersebar. Banyak apa? Khurafat. Anda tahu khurafatnya? Makanya ada satu organisasi yang mereka serang tuh TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah, sama khurafat. Khurafat itu bukan suatu hal hakiki, prasangka saja. Contoh yang lagi rame, ruh bisa balik ke dunia, orang meninggal bisa balik katanya, ngerasukin siapa. Itu khurafat. Apa? Khurafat. Cuman sebagai keyakinan yang batil. Di saat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu berdakwah, khurafat ini banyak tersebar. Kalau di kita, burung gagak kalau bertengger di atas atap rumah kita, apa yang terjadi? Ada yang meninggal. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah, tanda apa? Ada tamu. Yang lucu tuh anu enggak tahu, Masya Allah. Bangun rumah tuh pintu depan, katanya pintu belakang harus apa? Harus sama. Ada nggak di sini? Harus sejajar, nah. Jadi pintu depan sama pintu belakang harus sejajar. Kenapa? Biar rezekinya nggak seret. Na'udzubillah, khurafat macam apa gitu loh. Apa hubungan pintu rumah tuh harus lurus tuh? Anda nggak tahu. Di sini ada nggak kayak gitu? Iya ada ya. Na'udzubillah. Anda nggak tahu. Katanya alasannya biar rezeki apa? Lancar kan? Nggak tahu. Mungkin kalau seandainya rezeki apa pintunya ini satu di sana, satu di sini, akhirnya rezeki itu bingung mau keluarnya kemana? Nyari apa? Nyari pintu. Na'udzubillah. Ini sesuatu hal khurafat terjadi. Di Saudi banyak khurafat. Lah, gimana nggak di zaman Nabi banyak nggak khurafat? Banyak orang jahiliyah. Makanya ada istilah tatoyur. Apa tatoyur? Tatoyur itu menentukan nasib dari hewan, burung. Ketika mereka mau safar, mereka terbangkan apa? Burung. Tatoyur. Menentukan nasib baik ataupun buruk dari burung. Nah ini khurafat ngawur. Kapan ke kanan? Oh berarti baik, ini aman. Kapan ke kiri? Buruk. Rupanya ke kanan burungnya pergi dibegal. Na'udzubillah, dan ini terjadi. Yang lebih parah zaman kita sekarang, bahkan jadi sumber, na'udzubillah. Antum tahu ahli tarot itu? Yang pakai kartu-kartu itu kan? Nentukan itu aduh, mau sampai kapan negara kita tuh masih berkecimpung dengan hal-hal klinik itu? Makanya penting mau nggak mau dibahas. Yang wallahi yang lebih membuat anak betul-betul, ya Allah, miris hati anak. Kasus MotoGP. Ada pawang hujan. Aduh, tahun 2024, 1445 Hijriah. Di zaman teknologi menyebar, masih ada orang manggil pawang hujan.
Stop nggak hujannya? Nggak stop. Masih hujan aja, na'udzubillah. Aduh, jadi di zaman kita ini ya sama dengan zamannya Syekh Muhammad Ibn Wahab, banyak khurafat, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Di zaman Syekh Muhammad Ibn Wahab kuburan diambil berkahnya, ngalap berkah dari kubur. Di zaman Syekh Muhammad Ibn Wahab ngalap berkah dari kubur tuh banyak, ngalap berkah dari pohon banyak, ngalap berkah dari batu banyak. Itu zamannya Syekh Muhammad Ibn Wahab. Makanya beliau itu harus bersuara. Zaman kita banyak enggak? Aduh, banyak. Dari kuburan disembah, pohon disembah, sampai batu juga apa? Disembah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Makanya mau nggak mau kita ini harus membahas akidah Islam itu seperti apa. Bahkan kata mereka, inilah Islam. Nyembah pohon, inilah Islam. Izin pamit nyembah, inilah Islam kata mereka. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan jelas enggak boleh isti'anah dengan pohon. Enggak boleh. Minta perlindungan. Nanti kita akan sebutkan hadis-hadis banyak sekali. Ngalap berkah dari pohon. Ada namanya pohon Datu Anwat. Nanti akan kita ceritakan. Ngalap berkah dari pohon dan sebagainya. Makanya beliau luruskan akidah umat Islam, beliau tulis beberapa kitab. Tapi kitab yang paling populer itu kitab apa? Tauhid. Jadi Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab itu menulis banyak kitab, tapi kitab beliau yang paling populer kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid itu diterima oleh banyak para ulama dari zaman ke zaman. Sampai detik ini kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu dibahas dan nggak stop para ulama terus membahas. Jadi ala kulli Syekh Muhammad Ibn Wahhab sepanjang hidupnya terus amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan kemungkaran, beliau bukan orang yang diam. Kapan ada kesyirikan, beliau bukan orang yang diam. Beliau terus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tauhid beliau tegakkan, kesyirikan beliau cegat. Syekh Muhammad dan beliau, wallahi yang ajibnya, beliau ini enggak takut celaan orang. La yakhafuna laumata laim. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tidak takut sama celaan manusia. Makanya kita kalau sudah mempelajari kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, biasanya nanti akan dimusuhi. Cikit-cikit syirik. Cikit-cikit apa? Syirik. Itu akan terjadi. Kenapa beliau itu getol terhadap amar ma'ruf nahi mungkar? Karena memang umat Islam memiliki fadilah khusus. Sebabnya karena mereka ini adalah umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik apa? Umat. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan hal yang ma'ruf, kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian larang hal-hal yang mungkar. Kita Pak nanti setelah mempelajari kitab Tauhid, maka kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, minimal sama istri. Kalau istri kita masih majang apa di rumah, masih pasang apa di rumah, kita cegat. Kalau kita sudah ngaji, tahu bahwasanya ilmu dalam agama Islam tidak boleh memasang jimat, nggak boleh pakai jimat, berarti mau nggak mau kita ingatkan, nak, kamu sudah besar. Bapak ingatkan kamu jangan sekali-kali pakai apa? Jimat. Jangan sekali-kali pakai pengaris dan sebagainya. Sampaikan. Nah, kalau seandainya kita menyampaikan kesyirikan, maksudnya afwan. Kalau seandainya kita menyampaikan tauhid, melarang kesyirikan, akhirnya ada pemisah antara kita dengan orang yang kita dakwahi, itu wajar. Itu biasa. Yang penting kita berdakwah dengan cara yang baik. Itu intinya. Karena setiap orang yang berdakwah kepada tauhid, melarang kesyirikan, biasanya ada gap antara dia dengan orang yang dia dakwahi. Ana ambil contoh, Ibrahim alaihis salam. Beliau dimusuhi oleh siapa? Bapaknya sendiri. Siapa bapaknya? Azar. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam melarang kesyirikan, apa kata bapaknya? La arjumannak. Wahai Ibrahim,
kalau engkau ini masih terus mendakwahkan saya akan rajam engkau. Terjadi permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan bapaknya. Mau nggak mau gitu. Dengan orang yang kita sayangi, semisal juga sama. Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah dengan tauhid, maka beliau dimusuhi oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Dimusuhi. Padahal Nabi dulunya adalah orang yang paling dicintai oleh seluruh orang-orang kufar Quraisy, termasuk Abu Lahab. Kenapa? Karena Nabi memiliki sifat Al-Amin, As-Sadiq, Al-Amin, orang yang jujur dan orang yang apa? Amanah. Selalu Nabi SAW dipuja dan dipuji, disanjung Nabi kita Muhammad SAW gara-gara akhlaknya. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, melarang kesyirikan, mulai ada gap antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya ketika kita mendakwahkan akhirnya terjadi gap, itu wajar. Itu apa? Wajar. Cobaan-cobaan. Makanya cobaan yang Allah berikan yang paling berat itu kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Sahih. Dakwahnya dakwah tauhid adalah orang-orang yang paling berat cobaannya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya cobaan yang paling berat diterima oleh manusia itu para nabi. Kenapa para nabi? Karena mendakwahkan apa? Tauhid. Semua nabi, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendakwahkan tauhid. Cobaannya berat sekali. Sampai Nabi Ibrahim cobaannya berat, Nabi Musa berat, nggak ada yang nggak berat. Kenapa? Dakwah tauhid. Summal amsal. Kemudian setelah mereka yang berusaha mendakwahkan tauhid, kemudian setelah mereka, jadi orang-orang yang mendakwahkan tauhid pasti cobaannya berat. Ustaz-ustaz yang membahas tauhid itu biasanya cobaannya apa? Berat sekali. Makanya kalau udah seperti itu sabar. Perintah Nabi cuma apa? Sabar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti untuk manusia sebuah zaman, as-sabiru ala dinihi kalqabid al-jamal. Orang yang sabar berada di atas agamanya seperti orang menggenggam bara api. Makanya anak sering ambil contoh. Kita kalau seandainya nyalakan kompor, kita letakkan tangan kita di kompor, mampu nggak? Nggak mampu. Di akhir zaman berat sekali. Itu permisalan yang Nabi SAW berikan. Kalau kita masih bertahan, makanya orang-orang dakwah tauhid pasti dimusuhi. Tapi kita itu, anak dari dulu ya berdakwah, anak nggak mikirkan omongan orang. Sudah. Antum kalau anak tunjukkan isi inbox Facebook, isi DM Instagram yang ada masuk di anak, Masya Allah, dasar Ustadz Wahabi goblok katanya. Dasar Ustadz Wahabi ini. Banyak sekali. Yang anak bahas kan kemungkaran, anak bahas. Di YouTube-nya kena, di Instagram-nya kena, di Facebook-nya kena. Biasa aja. Anak tahu-tahu. Oh sudah. Kenapa? Karena bukan itu yang anak cari. Anak mau nyari ridho dia. Tuh, siapa dia? Siapa dia akhirnya anak hiraukan? Yang anak cari ridho siapa? Yang kita cari ridho Allah. Makanya disebutkan oleh para ulama, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah sesuatu hal yang mustahil kita capai. Wa ridullah ghayatun la tudrak. Dan ridhonya Allah adalah sebuah cita-cita yang enggak boleh tinggalkan. Maka apa kata para ulama? Maka carilah, gapailah sesuatu hal yang enggak boleh ditinggalkan, dan tinggalkan sesuatu hal yang enggak bisa dicapai. Makanya fokus sama dakwah. Nggak perlu lihat omongan manusia. Nggak perlu. Antum amar ma'ruf nahi munkar pasti dimusuhi. Itu kondisi Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab sampai akhir wafatnya, dan beliau meninggal di kota Dir'iyah dekat kota Riyadh tahun 1206 Hijriah. Dan ala kulli hal pada akhirnya beliau ini mengeluarkan banyak murid-murid, dan Masya Allah Tabarakallah Rahman, murid-murid beliau ini termasuk murid-murid yang mumpuni, yang meneruskan dakwah
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dan sampai seterusnya. Baik, ayyuhal ikhwatul kiram, perhatikan. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di sini mengatakan Kitabut Tauhid. Kitab apa? Tauhid. Tauhid disebut para ulama dari masdarnya wahada yuwahidu, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan-Tuhan, alihah. Makanya disebutkan insyaallah. Candaan aja asal tidak. Ustaz, kam indaka minaz zawjah? Antum punya berapa istri? Ustaznya ngomong, ana muwahhid. Ana ini bertauhid. Bertauhid apa? Tauhidun nisa. Mentauhidkan istri. Aslinya istri bisa berapa? 4. Ditauhidkan jadi berapa? 1. Tauhidul alihah. Mentauhidkan, mengesahkan Tuhan. Tuhan tuh banyak yang disembah, tapi cuman kita esahkan, akhirnya menjadi Tuhan yang Maha Esa. Jadi tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara logika kita nggak mungkin Tuhan itu banyak. Nggak mungkin Tuhan itu ada 2. Nggak mungkin Tuhan itu ada 3. Apalagi banyak sekali. Agama ini punya Tuhan, agama itu punya Tuhan, agama ini punya Tuhan, agama itu punya Tuhan. Nggak mungkin. Bahkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti langit dan bumi rusak. Pasti apa? Rusak. Negara kita, presidennya berapa? 1. Provinsi Sumatera Selatan, gubernurnya berapa? 1. Kota kita sekarang, kota Prabu Muli, berapa wali kotanya? 1. Kalau ada 2 presiden, rusak nggak? Rusak. Kenapa rumah tangga banyak rusak? Karena istri mau jadi suami. Terjadilah suami-suami takut istri. 2 yang mimpin, suami dan istri. Rusak nggak rumah tangga? Rusak. Coba istri sami'na wa ata'na, tunduk sama suami selama bukan perkara maksiat, aman rumah tangga. Makanya tiba-tiba di A ada Tuhan, di B ada Tuhan, di C ada Tuhan. Ya lucu. Sungai Medang ada Tuhan, Tanjung Raman ada Tuhan, Padat Karya ada Tuhan. Loh, rusak pasti. Wallahi rusak. Apalagi kadang-kadang di satu tempat 2 Tuhannya. Siapa yang berkuasa? Ya pasti rusak. Makanya kita tuh harus mentauhidkan Tuhan. Mentauhidkan apa? Tuhan-Tuhan, mengesahkan. Kenapa? Secara logika nggak masuk. Kalau memang masuk sekarang buat. Ya sudah. Kamu mengatakan bahwa Tuhan bisa banyak. Oke. Presiden mungkin nggak bisa banyak. Bingung dia, ya nggak bisa. Wali kota bisa nggak banyak? Ya nggak bisa. Dalam lingkup yang kecil rumah tangga, di kakak kita, ada nggak 2 pemimpin? Nggak ada. Makanya mau nggak mau kita harus mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Itu kita tauhid. Dan memang tujuan dakwah Nabi kita Muhammad SAW, nanti kita akan bahas setelahnya. Tauhid. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Mu'adz diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW ke Yaman, apa kata beliau? Innaka ta'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, engkau akan datang ke Yaman. Mereka penduduk ahli kitab. Fad'ullah. Fad'uhum, maka engkau dakwahi mereka ila an yuwahhidullah. Mereka harus mentauhidkan siapa? Allah. Karena ahlul kitab Nasrani, berapa Tuhannya? 3. Istilah mereka dengan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, sama Tuhan Al-Masih Isa alaihi salam. Ustaz Firanda itu ada mengkaji tentang tiga trinitas tadi, bagus. Sampai pendetanya itu aja
itu sampai kagum dengan penjelasan Ustaz Randa, itu ada dibahas di gereja. Dan banyak orang-orang Nasrani yang akhirnya mendapatkan petunjuk dari penjelasan Ustaz siapa? Seranda. Minimal bingung dengan konsep Trinitas tadi. Karena memang mau nggak mau secara logika kita Tuhan itu cuma satu. Nggak usah diajarkan tauhid apa-apa. Kalau manusia ini lahir, yang penting nggak rusak loh, yang nggak dirusak. Ana yakin dia itu akan meyakini ada Tuhan. Dan ana yakin fitrah dia meyakini Tuhan cuma berapa? Satu. Itu yang baru kita ketahui. Nah, perhatikan di sini. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka ini tujuannya untuk menyembah kepada saya saja. Jadi yang perlu kita tahu di kitab ini, kita semua akan bahas tauhid. Dimulai dari firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna. Biar kita tahu tujuan kita hidup ini apa. Karena gini, Masya Allah ya. Seseorang itu akan mendapatkan hasil yang bagus ketika dia itu tahu tujuannya. Ana belajar di pondok A karena ana itu ingin mendapatkan ilmu yang banyak. Hasilnya akan banyak, hasilnya akan bagus. Dibandingkan ada orang masuk ke pondok A nggak tahu mau ngapain, cuman disuruh sama bapak emaknya. Beda nggak hasilnya? Beda. Yang berhasil adalah santri yang dia tahu tujuan. Saya masuk ke pondok A memang untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan mengangkat kejahilan saya yang banyak. Berhasil biasanya. Tapi kalau orang cuma ngikut-ngikut, apa kata bapak emak, masuk disuruh ngaji, tidak baca, disuruh baca hadis, ya nggak mau. Biasanya itu nggak berhasil. Sama orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada di atas muka bumi, dia bisa jalan, dia bisa lihat, dia bisa dengar. Nggak mungkin Allah ciptakan tanpa tujuan. Makanya Masya Allah, orang-orang kafir mereka menyatakan kami ini hidupnya sudah hidup gitu aja, momen kebetulan. Katanya bumi ini tercipta gara-gara ada planet A dengan planet B apa? Benturan. Bumi dan langit tercipta dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Wallahi mustahil. Pakai Abu Hanifah rahimahullah tabaraka wa taala. Abu Hanifah ini orang yang cerdas, Masya Allah. Abu Hanifah ini dijadwalkan untuk berdebat dengan orang-orang mulhid ateis yang nggak ada agama. Di zamannya Abu Hanifah itu banyak ateis. Mereka debat pakai logika. Makanya Abu Hanifah itu terkenal dengan ulama yang menggunakan ra'i. Apa ra'i? Akal. Abu Hanifah ma'ruf karena cerdas Abu Hanifah. Di debat, akhirnya Abu Hanifah rahimahullah dijanjikan jadwal debat di tempat A di waktu B. Ternyata Abu Hanifah nggak mau datang tepat waktu. Sengaja dia apain? Ditunda. Sengaja ditunda, sengaja telat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang ateis pun mengatakan, lihat Abu Hanifah takut debat sama kami. Sampai di penghujung waktu, di batas waktu yang ditentukan, mereka hampir bubar, Abu Hanifah baru datang. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Abu Hanifah mengatakan, saya aslinya mau datang tepat waktu, tapi saya ketika datang ke tempat, mau datang ke tempat ini, saya harus nyeberang sebuah sungai. Dan di sungai itu tidak ada satupun kapal yang menunggu. Sangat ada sama sekali. Sampai saya menunggu waktu yang lama, tiba-tiba ada satu kayu datang menemui kayu yang lain. Tiba-tiba paku pun juga datang. Akhirnya satu kayu gabung ke satu kayu, datang lagi kayu yang lain, akhirnya membentuk kapal layar sendiri. Apa kata orang mulhid? Engkau adalah seseorang yang gila. Kenapa?
memang pada asalnya engkau beralasan dan engkau takut debat. Apa kata Abu Hanifah? Kalau engkau mengatakan bahwasanya kapal itu tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan oleh orang gila, apalagi langit dan bumi. Selesai debat. Dimenangkan oleh siapa? Abu Hanifah. Karena mereka sendiri yang ngomong, orang yang mengatakan bahwasanya kapal tercipta sendiri orang apa? Gila. Apalagi langit dan bumi, nggak mungkin kalau nggak ada penciptanya. Nah, kalau ada penciptanya langit dan bumi ini, kalau seandainya ada penciptanya seluruh manusia ini, pasti ada tujuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa?" Wahai manusia, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abasa? Nggak ada tujuan. Sia-sia. Ya cuma menciptakan gitu aja. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian ini menyangka bahwasanya kalian nggak akan dikembalikan kepada saya? Mustahil. Makanya tujuannya kita diciptakan oleh Allah apa? Untuk nyembah siapa? Allah. Maka kita harus tahu hakikat ini. Karena orang ini na'udzubillah, walaupun mereka mengatakan kami diciptakan oleh Allah untuk nyembah Allah, tapi ternyata lebih disibukkan dengan hal-hal apa? Duniawi. Ngomongnya, lisannya mengatakan bahwa kami ini diciptakan oleh Allah untuk nyembah Allah. Tapi prakteknya seakan-akan mereka ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Dunia. Loh, buktinya banyak orang yang nggak sholat gara-gara sibuk sama apa? Kerja. Baik, adzan dulu, kita lanjut ke adzan. Fadhal. Oke, fadhal.
Baik. Kita kembali ke pembahasan kitab. Jadi tujuan kita ini hidup di atas muka bumi ini, begitu pula dengan bangsa jin. Tujuannya memang mau nggak mau nyembah siapa? Allah. Tiba-tiba malah nyembah kuburan. Puyang A, puyang B. Marah nggak Allah? Ya wajar lah. Anda ambil contoh. Bapak kita ngasih kita duit. Nak, kamu berangkat ke sekolah sekarang. Kamu berangkat ke sekolah, kamu bayarkan uang SPP. Tujuannya berangkat ke sekolah, bayar uang SPP. Rupanya untuk jajan. Marah nggak? Marah bapak kita. Kenapa bisa marah? Karena kita sudah memberikan uang, tujuannya untuk bayar SPP malah diselewengkan, dipalingkan dari tujuan aslinya. Nah, sama ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk nyembah Allah, tiba-tiba kita malah nyembah Mbah Fulan walah Mbah Alan, Mbah A dan Mbah B. Ya wajar lah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya disebutkan di sini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk nyembah Allah. Tapi ayo ikhwatul kiram. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Para ulama mengatakan penciptaan disebutkanlah ibda'us syai', membuat sesuatu hal min ghairi aslin, tanpa ada asal usulnya. Kalau kita nggak disebutkan khalik, nggak disebutkan pencipta. Kenapa? Karena kita nggak bisa menciptakan sesuatu hal tanpa ada asal usulnya. Orang bisa menciptakan HP, ada nggak bahannya? Ada. Dia nggak bisa buat bahan sendiri, nggak bisa. Sebelumnya sudah ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa membuat sesuatu hal yang ada, yang awalnya nggak ada, jadi ada. Nah, kalau kita nggak bisa, kita menggunakan sesuatu hal yang bahannya sudah ada. Anda ambil contoh. Manusia membuat roti. Ada nggak bahannya? Ada. Mau nggak mau harus ada bahan. Nah, kalau nggak ada bahan nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Adam dari awal yang nggak ada sama sekali. Allah mengatakan kun. Cuma mengatakan apa? Kun. Fayakun, akhirnya ada. Anda izin sebentar ya, Ustaz Ammar ya, bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, nggak bisa. Belum kemasukan. Masya Allah. Jadi sekarang gimana kondisinya? Enggak, itu mah terlalu berlebihan. Tapi bisa, aman. Enggak, tapi sekarang kondisinya udah nggak kencang lagi. Oh gitu. Tadi sore masih jumpa sih. Sekarang kamu gimana sih? Sama siapa? Coba video ini. Apa Seth? Kirim video, coba rekam aja. Masalah tuh merinding Seth kalau kamu kayak gitu. Iya Seth. Antum di ruang ini. Oh iya. Maksudnya.
Rusak jamnya. Oh. Sebagaimana juga Nabi Isa alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa siapa? Bapak. Ada bapak dari Maryam. Nah, betul. Apa tadi? Jadi penciptaan disebut Khaliq ketika dia menciptakan sesuatu hal tanpa ada asal usul. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa, harus ada bahan. Harus ada bahan untuk menciptakan sesuatu hal. Illa liya'budun. Tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk nyembah saya. Nyembah itu apa? Kata para ulama, at-tadallul wal khudu'. Tadallul itu merendahkan diri dan tunduk. Makanya tidak boleh merendahkan diri kepada selain Allah. Makanya salah orang mengatakan tawadhu itu rendah diri, enggak boleh merendahkan diri. Tawadhu itu rendah hati. Karena merendahkan diri kita berikan khusus untuk siapa? Allah. Nggak boleh kita sujud untuk A, sujud untuk B, nggak boleh. Makanya ketika itu Nabi SAW pernah mendapati salah seorang sahabatnya sujud untuk beliau. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Kalau seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan orang sujud pada orang lain, la amartul mar'ah. Yang aku perintahkan adalah istri sujud untuk siapa? Suami. Ternyata tidak boleh. Nabi saja nggak berhak untuk kita sujud kepada siapa? Nabi SAW. Nabi nggak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sujud ini khusus untuk Allah. Allah berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Sujudlah engkau untuk Allah. Sujud ini ibadah yang paling agung. Tapi nggak boleh kita sujud-sujud untuk orang. Na'udzubillah. Apalagi sekarang kita jumpai para tokoh agama yang diustadkan sampai masya Allah muridnya itu sujud-sujud sampai nyium kaki, dicium-cium kakinya. Yang lebih ngeri kalau seandainya centengan, dicium centengan pula kan gitu. Na'udzubillah. Ini kesyirikan yang nyata sekali. Dan itu akan kita bahas nanti insyaallah dengan dalil. Jadi merendahkan diri nggak boleh untuk makhluk. Yang kita berikan untuk siapa? Allah SWT. Secara syariat ibadah adalah ismun jami'. Ini semua santri biasanya wajib hafal. Apa pengertian nyembah kepada Allah? Apa pengertian ibadah? Pengertiannya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-batinati wal zahirah. Disebutkan ibadah atau nyembah Allah adalah sebuah nama. Ibadah adalah sebuah nama. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup semua hal yang Allah cintai, baik perkataan ataupun perbuatan, yang tanpa ataupun yang tidak tampak. Takut nampak enggak? Enggak nampak. Rasa takut itu harus diberikan khusus untuk siapa? Allah. Tiba-tiba kita takut sama penunggu A, penunggu B. Syirik bukan? Syirik. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya sampai sini saja karena nggak bisa lama-lama. Insyaallah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan masih di ayat ini insyaallah dengan lebih lengkap pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.